Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hamzah, Stambuk F55117108. Ini adalah mata kuliah API, Application Programming Interface. Saya akan menjelaskan materi tentang Solid. Solid adalah 5 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk membuat desain kelas yang baik dalam konsep OOP. Solid merupakan akronim dari Solid. Singkatannya Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Layoff Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion Principle. Open Close Principle. Open Close Principle berarti identitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi pengembangan, tapi tertutup untuk modifikasi. Saya ingin menambahkan fungsi baru untuk membuat objek dari kelas lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Untuk menambahkan fungsi baru, untuk membuat kelas baru, kita harus memodifikasi kelas Editor. Ini bukan prinsip desain yang benar. Kemudian Layoff Substitution Principle. Prinsip ini disampaikan oleh Barbara Liskov pada tahun 1988. Prinsip ini dasarnya mengerjakan bagaimana cara membuat abstrak yang benar dari kelas. Prinsipnya, jika merupakan sub tipe dari maka objek bertipe T dapat digantikan dengan objek bertipe S. Dengan kata lain, objek S dapat disubstitusikan dengan objek bertipe T tanpa harus melakukan berbagai penyesuaian properti dari kelas pendukungnya. Kemudian Interface Segregation Principle. Kalian tidak boleh dipaksa mengimplementasikan interface ketika objek dari klien tidak memiliki tujuan yang sama. Semakin besar sebuah interface, umumnya semakin banyak membuat metode yang tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Prinsipnya, klien tidak boleh dipaksa mengimplementasikan interface yang tidak mereka gunakan. Alih-alih membangun satu interface yang besar, banyak interface kecil lebih disukai berdasarkan kelompok metode masing-masing melayani satu sub modul. Sebuah interface harus lebih erat terkait dengan kode yang menggunakan dari prinsip yang mengimplementasikan, sehingga metode pada interface didefinisikan oleh mana yang dibutuhkan oleh kode klien daripada metode yang diterapkan. Dependency Inversion Principle. Low level class umumnya mengenai operasi yang lebih rinci dan spesifik seperti algoritma yang berhubungan dengan penulisan data di database. Single level class umumnya mengimplementasikan subsidiary logic dari sistem. Prinsipnya, link level modul atau kelas tidak boleh memiliki ketergantungan dengan low level modul. Keduanya harus boleh bergantungan pada abstrak interface atau abstrak kelas. Abstraksi tidak boleh tergantung pada detail. Detail harus bergantungan pada abstraksi. Desain pattern. Apa definisi desain pattern? Merupakan template dari perangkat lunak base princess. Mengapa kita butuh desain pattern?
merupakan solusi terhadap berbagai masalah umumnya yang dihadapi oleh software developer selama pembuatan software. Manfaat desain partner sebagai basis prompt untuk developer, desain pattern menyediakan teknologi standar dan spesifik untuk skenario tertentu. Base principle mempelajari desain pattern membuat developer yang tidak berpengalaman untuk mempelajari desain software dengan cara yang relatif mudah. Singleton pattern. Pattern singleton membatasi pembuatan objek dari satu kelas dan memspesifikkan hanya satu objek dari satu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine. Singleton pattern sering dianggap sebagai global variabel dari suatu sistem yang dapat digunakan untuk menyimpan global static. Contoh penggunaan Singleton poll class manager, event nugget, dan lain-lain. Class singleton menyediakan mekanisme akses khusus untuk mengakses objek dari kelas singleton. Pattern singleton juga digunakan pada beberapa jenis pattern lainnya seperti abstrak, factory, bundle, protokol, Apache, dan lain-lain. Prinsip dasar singleton pattern. Objek dari kelas singleton diciptakan di dalam kelas dengan akses modifier privat dan diset sebagai static class member. Kelas singleton memiliki metode khusus yang merupakan static yang mengembalikan objek dari kelas. Konstruktor kelas singleton di set privat. Factory pattern mempresentasikan kerja sebuah factory di mana pattern ini menugaskan sebuah objek factory untuk menciptakan objek yang lain. Produk sehingganya semua kerumitan dalam menciptakan objek produk disembunyikan pada objek factory. Penggunaan factory pattern umumnya akan meningkatkan kualitas konstruksi kelas serta mampu mengapsulasi detail dari subkelas. Factory pattern umumnya melibatkan 3 faktor yaitu client, factory, dan produk aktor. Produk selalu bersifat abstrak terdapat aktor client sehingga sekalipun terjadi perubahan besaran pada objek produk tidak akan terdampak pada klien. Prinsip dasar factory pattern. Terdapat kelas abstrak produk di mana kelas merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Terdapat kelas factory di mana kelas ini berfungsi untuk objek dari produk. Terdapat kelas client adalah kelas yang akan terhubung dengan kelas factory abstrak produk. Abstrak factory pattern merupakan bentuk super daktron dari pattern yang membuat factory lainnya. Pada abstrak factory interface tergantung jawaban untuk membuat factory dari objek tanpa secara spesifik mengemplisifikan kelasnya. Hierarkis dari abstrak factory mengkapsulasi banyak produk yang berbeda. Tujuan dari abstrak factory adalah menciptakan famili dari objek yang berkaitan tanpa harus bergantungan pada substrate kelasnya. Prinsip dasar abstrak factory pattern yaitu terdapat kelas factory. Sebuah interface merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat abstrak dari abstrak produk. Terdapat kelas substrate factory di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstrak factory untuk membuat objek dari substrate produk. Terdapat kelas abstrak
produk, di mana kelas ini merupakan sebuah interface mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Terdapat kelas produk merupakan kelas yang akan mengimplementasikan sebuah metode pada abstrak produk. Terdapat kelas client adalah kelas yang akan terhubung dengan kelas abstrak dan abstrak produk. Builder pattern digunakan untuk membangun objek yang kompleks dengan menggunakan objek sederhana. Builder dengan pendekatan step by step objek builder sifatnya independen objek lainnya. Tujuan builder pattern adalah sebagai langkah-langkah abstrak konstruksi objek. Jika suatu implementasikan menggunakan langkah-langkah yang berbeda, maka akan membuat representasi objek yang berbeda juga. Builder pattern dipakai saat aplikasi memerlukan sebuah mekanisme untuk membangun objek yang kompleks dan independen dari konten yang membentuk objek. Prinsip dasar builder pattern. Terdapat kelas builder, kelas untuk meramu sebagai konstruksi objek hingga menjadi sebuah presentasi objek baru yang berbeda. Terdapat kelas client builder yang menyediakan implementasi untuk builder dan menyediakan interface untuk mengambil produk. Terdapat abstrak kelas item yang merupakan abstrak dari sebagai konstruksi produk. Terdapat kelas produk merupakan kelas yang akan mengimplementasikan metode pada abstrak kelasnya masing-masing. Terdapat kelas client adalah kelas yang akan terhubung dengan kelas builder builder. Proxy. Setiap komputer perlu memiliki alamat protokol internet IP yang unik. Alamat IP ini bisa diumpamakan sebagai alamat jalan komputer kamu. Sama seperti kantor pos yang harus tahu alamat tujuan sebuah surat-surat. Bisa sampai internet juga harus tahu alamat supaya bisa mengirim data yang benar ke komputer yang sesuai dengan alamat IP. Proxy adalah komputer di internet dengan alamat IP sendiri yang diketahui oleh komputer itu sendiri. Ketika kamu mengirim permintaan ke internet, permintaan tersebut akan pergi ke server terlebih dahulu. Server proxy kemudian membuat permintaan web atas nama kamu sebagai pengguna, mengumpulkan respon dari server web dan meneruskan data halaman web agar kamu bisa melihat halaman melalui browser. Ketika server meneruskan permintaan web, informasi yang dikirim bisa kamu ubah. Informasi akhirnya dikirim ke server. Ke website tujuan hanya informasi yang kamu perolehkan terlihat atau terbaca. Server bisa mengubah alamat IP kamu sehingga server web tidak tahu persis di mana kamu berada. Hal itu bisa dilakukan karena data kamu telah dienkripsi sehingga data kau tidak terbaca dalam perjalanan. Tools ini juga bisa memblokir akses ke halaman web tertentu berdasarkan alamat IP. Selanjutnya, ini contoh program singleton. Di sini kita mempunyai kelas singleton, public static demo singleton, ds new demo singleton. Objeknya sudah kita buat. Kita save, private static otomatis. Properti ds ini tidak akan bisa dipanggil dari luar, baik menggunakan nama objek maupun nama kelas. Terus yang kedua, kita definisikan ulang konsistor seperti ini, berarti objek tidak bisa diciptakan dari luar secara langsung. Langkah ketiga, kita bikin jalur aksesnya. Objek singleton bersifat statik untuk mengakses fungsi private static demo singleton dengan menggunakan nama kelas. Fungsi ini akan merekrut ds adalah sebuah objek yang telah dibikin dari awal.
Kemudian untuk menginisialisasi DS1, kita memanggil nama kelas. Get objek kita akan mereturn DS2. Kemudian kita seolah-olah menciptakan dua objek dari kelas singleton, padahal aslinya kita menghasilkan yang sebenarnya. Ketika sudah di run, seperti inilah hasilnya. Objek demo singleton dibuat nilai value sama dengan 3, nilai value 2 sama dengan 3. Jumlah objek demo singleton sama dengan 1. Nilai value sama dengan 4, nilai value 4. Jumlah objek demo singleton 1, nilai value 4, nilai value sama dengan 4. Jumlah objek demo singleton sama dengan 1. Selanjutnya, ini contoh coding factory. Selanjutnya, ini contoh abstract factory. Selanjutnya, ini contoh coding boulder. Selanjutnya, ini contoh coding bridge. Selanjutnya, ini contoh coding flowchart. Selanjutnya, ini contoh coding proxy. Ya, demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.